شق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara jemaah, Bapak, Ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita berkumpul di majelis ilmu, dan itu semuanya karunia dari Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala ketika mencintai seorang hamba, Allah Ta'ala akan memudahkan bagi hamba itu untuk mengamalkan pintu-pintu kebaikan. Dan di antara pintu kebaikan yang sangat mulia adalah belajar agama. Karena agama adalah standar kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Dan agama kita itu sudah sempurna. Tidak ada kebaikan yang bisa memasukkan kita ke surga kecuali sudah dijelaskan dalam agama kita. Tidak ada kejelekan yang bisa menjerumuskan kita ke neraka jahanam kecuali sudah diperingatkan oleh agama kita. Tinggal kewajiban kita itu hanya belajar saja. Rasulullah SAW tidak meninggal dunia kecuali agama kita itu sudah paripurna. Sampai Allah Ta'ala turunkan ayat terakhir bicara tentang masalah syariat. Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah, ketika Rasulullah SAW sedang hajjatul wada di Arafah. Pada hari ini, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, sehingga agama kita itu sudah sempurna. Wa atmamtu alaikum nikmati, telah saya cukupkan kenikmatan kepada kalian. Wa raditu lakumul islam madinah, dan saya ridhoi Islam sebagai agama. Berarti agama kita itu sudah sempurna, sudah paripurna. Tinggal kita sebagai seorang muslim itu kita belajar, kita pelajari tentang agama kita. Karena agama kita itu dibangun di atas ilmu, bukan di atas ikut-ikutan. Sehingga kita perhatikan itu dalam agama kita itu perintah untuk belajar itu terus menerus dengan bermacam-macam cara. Allah memerintahkan kepada kita ayat pertama kali, Iqra, bacalah. Allah Ta'ala juga berfirman, wa qul rabbi zidni ilma, katakan, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak tahu apa-apa. Itu kita semuanya itu bodoh. Faja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kemudian Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan akal supaya bersyukur. Oleh itu kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah kalian, karena seseorang itu tidak dilahirkan dalam kondisi pintar. Semua kita itu lahirnya itu bodoh. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Dan orang yang berilmu beda sekali dengan orang yang bodoh. Fa inna kabirul qaumi la ilma indahu shaghirun idzal tafat alaihi al-mahafil. Orang yang sudah tua, orang yang besar, ketika mereka duduk di majelis, maka akan kelihatan bodohnya kalau dia itu tidak memiliki ilmu. Oleh itu kita itu harus belajar. Agama kita itu bukan agama adat, bukan agama warisan, tetapi agama kita itu agama ilmu.
Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Belajar agama itu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim. Dan nanti ketika kita di alam kubur itu, ketika kita ditanya sama malaikat mungkar dan nakir, maka jawaban manusia itu ada 3. Yang pertama, orang yang bisa menjawab pertanyaan dengan tegarnya, itu jawabannya itu kokoh dia itu. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti. Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan-ucapan yang kokoh fil hayati dunya wa fil akhirah, di dunia maupun di hari kiamat. Kata para ulama, maksudnya di hari kiamat itu ketika di alam kubur, yaitu ketika ditanya man rabbuka, tegar sekali dia mengatakan rabbi Allah. Ketika ditanya wama dinuka, apa agama kamu, dia tegar sekali mengatakan dinul Islam. Ketika ditanya siapa nabimu, tegar sekali dia mengatakan nabi saya Nabi Muhammad. Ada juga orang-orang kafir ketika ditanya man rabbuka, dia mengatakan ha la adri, ha saya enggak tahu. Wa madinuka, apa agama kamu, ha la adri, saya enggak tahu. Ada juga orang yang ketiga ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu, dia mengatakan ha la adri, sami'tun nasa yaqulu kadza fakultuhu, saya enggak tahu, cuma dulu saya itu pernah dengar orang-orang ngomong kemudian saya ikuti, tapi sekarang saya lupa itu ucapannya itu. Berarti menunjukkan apa? Orang itu beragama karena ikut-ikutan. Oleh itu kita itu alhamdulillah diberikan pendengaran oleh Allah Ta'ala, diberikan penglihatan dan diberikan akal. Kita gunakan untuk belajar agama sebagai bekal untuk menuju akhirat kita. Dan siapa yang diberikan akal, diberikan penglihatan, diberikan pendengaran, tidak digunakan untuk belajar agama, maka nanti kehidupan mereka itu seperti binatang. Dan di hari kiamatnya itu kehidupan mereka layaknya di neraka. Oleh itu Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Kami telah tanam di dalam neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Allah Ta'ala berfirman, siapa mereka itu? Mereka itu punya akal gak digunakan untuk berpikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi gak digunakan untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi gak digunakan untuk mendengar. Yaitu orang yang tidak menggunakan alat belajar itu untuk belajar. Setelah itu Allah berfirman, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu ibaratnya kayak binatang ternak, hidup di dunia cuma mikirnya kemaluan dan perutnya. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Karena mereka manusia punya akal gak dipakai, punya telinga dan gak dipakai untuk mendengar ilmu Allah Ta'ala, punya mata gak dipakai untuk melihat ilmu Allah Ta'ala. Oleh itu alhamdulillah kita di malam hari ini Allah mudahkan bagi kita untuk belajar, duduk di majelis ilmu, dan semua kita ketika duduk di sini itu karunia. Kita mendapatkan kenikmatan karunia dari Allah Ta'ala, dan semua kita setelah pulang dari majelis ilmu ini, semua kita itu bawa PR. Kita semuanya itu bawa tanggung jawab berikutnya. Setelah kita belajar agama, setelah itu kita punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Bagaimana kita mengamalkan dan kita dakwahkan. Kita harus mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan kita dakwahkan. Kalau kita itu sabar dalam belajar, kemudian kita sabar dalam mengamalkan, dan kita itu sabar dalam mendakwahkan ilmu, maka kita itu keluar dari kerugian. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, semua orang itu berada pada kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang orang yang beriman, dan iman gak akan bisa tanpa ilmu, karena iman itu puncaknya ilmu. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, orang-orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haq, orang-orang yang saling menasihati di atas kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati di atas kesabaran. Ilmu yang kita pelajari tapi tidak kita amalkan, maka itu sia-sia.
itu sia-sia, kerugian bagi kita, karena ilmu tidak memasukkan kita ke surga. Yang memasukkan kita ke surga itu adalah amal yang didasari dengan ilmu. Maka kalau kita berilmu tanpa beramal, percuma. Kita punya amal nggak punya ilmu, nggak akan diterima juga sama Allah Ta'ala. Makanya bermanfaat itu adalah orang yang beramal karena ilmu yang dia pelajari. Sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan kita kali ini kita melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Itu hadis-hadis pilihan yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, berbicara masalah fondasi agama. Sekarang kita masuk di hadis yang kelima, berbicara tentang perkara-perkara baru dalam agama. Beliau mengatakan, kata beliau, semoga Allah telah merahmati beliau, an Aisyah radhiyallahu anha qala, dari Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah itu beliau kunyahnya Ummul Mukminin, Ummu Abdillah. Jadi kunyahnya beliau itu Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Padahal beliau tidak punya anak. Beliau itu tidak punya anak. Dan boleh orang itu membuat kunyah walaupun dia itu tidak punya anak. Dan sunnah kita itu memiliki kunyah itu sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, takannau, berkunyahlah kalian itu, bikin nama kunyah. Kunyah itu kalau laki-laki pakai Abu, kalau perempuan pakai Ummu. Dan kalau orang itu punya anak, maka pakai anaknya. Tetapi kalau orang itu nggak punya anak, boleh juga. Rasulullah SAW itu kunyah beliau Abul Qasim, karena anak laki-laki yang paling tua itu namanya Qasim. Para ulama-ulama kita itu mereka punya kunyah. Imam Syafi'i kunyahnya Abu Abdillah, Imam Malik kunyahnya Abu Abdillah, Imam Ahmad kunyahnya Abu Abdillah, sama kunyahnya ini. Nah, jadi kunyah walaupun kita nggak punya anak. Aisyah itu nama kunyahnya itu Ummu Abdillah, sedangkan lakopnya, julukannya, gelar dia itu namanya Ummul Mukminin. Aisyah itu gelarnya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu istrinya Rasulullah. Istrinya Rasulullah itu adalah ibu kita semua. Sehingga Rasulullah ketika meninggal dunia, istrinya nggak ada yang menikah. Tidak ada yang menikah. Kenapa? Karena istrinya beliau itu kayak ibunya kita. Walaupun Aisyah itu waktu Nabi Muhammad meninggal dunia itu masih muda, 18 tahun umurnya. Umurnya masih muda, tapi beliau tidak menikah. Karena beliau itu seperti ibu kita. Maka julukannya istrinya Rasulullah itu namanya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Wa azwajuhu ummahatukum, Allah Ta'ala berfirman, dan istrinya Rasulullah itu adalah ummahatukum, ibu-ibu kalian semuanya. Dan yang mendapatkan gelar ummahatul mukminin itu cuma 11 orang. Dan itu semuanya istrinya Rasulullah SAW. Sedangkan budaknya Rasulullah tidak mendapatkan gelar. Rasulullah itu punya budak juga. Bahkan ada di antara budaknya Rasulullah itu yang punya anak laki-laki, dan itu satu-satunya anaknya Rasulullah yang bukan dari Khadijah, yaitu Maria Qibtiyah. Maria Qibtiyah itu orang Mesir, karena Rasulullah itu mendapatkan hadiah dari Raja Iskandaria, Raja Mesir. Raja Mesir memberikan hadiah kepada Rasulullah. Di antara hadiahnya itu perempuan, wanita budak namanya Maria. Dan Rasulullah itu memiliki Maria karena perbudakan, karena dia itu budak hadiah dari Raja Iskandaria. Dan Maria itu nanti punya anak laki-laki namanya Ibrahim, anak terakhirnya Rasulullah SAW. Dan Ibrahim juga meninggal dunia masih kecil, masih bayi meninggal dunia itu. Tapi Maria itu tidak digelari Ummul Mukminin. Kenapa? Karena bukan istrinya Rasulullah SAW, tetapi beliau itu adalah budaknya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, para ulama berbeda pendapat siapa wanita terbaik. Ada yang mengatakan wanita terbaik itu Aisyah, ada yang mengatakan wanita terbaik itu Khadijah. Nah, sekarang antara Aisyah dan Khadijah itu mananya lebih utama? Terjadi khilaf panjang di antara para ulama. Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat
dibedakan. Jika dilihat dari perjuangan Islam di awal, kalau kita lihat di awal perjuangan Islam, maka Khadijah lebih mulia daripada Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah waktu itu belum ada. Yang paling berperan akan awal dakwahnya Rasulullah itu ya Khadijah. Itu kalau kita lihat dari awal perjuangan Islam. Kalau kita lihat dari akhir perjuangan Islam, maka yang paling mulia itu adalah Aisyah. Kenapa? Karena sepertiga ilmu agama itu beliau punya. Para sahabat pun semuanya belajar sama beliau. Kenapa? Karena beliau itu istrinya Rasulullah. Yang paling tahu Rasulullah dalam rumah tangganya beliau itu ya Aisyah. Sehingga beliau itu menguasai sepertiga ilmu agama. Maka para sahabat kalau belajar agama sepertiga, yaitu masalah kekeluargaan beliau, ya tanyanya sama Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau kita lihat dari awal Islam, Khadijah lebih mulia. Tapi kalau kita lihat dari akhir perjuangan Islam, akhir perjuangan Rasulullah, maka Aisyah itu lebih mulia. An Aisyah radhiyallahu anha qala, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ngadakan, ahdatha itu mengada-ngadakan, fi amrina hadza, dalam perkara kami ini, yaitu dalam agama kami ini, ma laysa minhu, sebuah perkara yang bukan darinya, bukan dari agama kita, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Jadi maksudnya di sini, siapa yang membuat ritual di dalam agama kami yang bukan dari agama kami, tidak ada perintah dari kami itu, maka ritual itu tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau hadis ini berarti berbicara tentang orang yang mengadakan, orang yang membikin. Kalau ini itu orang yang membikin, karena Rasulullah mengatakan man ahdatha. Ahdatha itu kan membuat baru, membuat baru, itu namanya ahdatha. Hadis itu kan perkara baru. Kalau hadis ini membicarakan tentang orang yang membuat. Beliau mengatakan, kata Imam Nawawi, wa fi riwayatin li Muslim, dalam sebuah riwayat lain dari Imam Muslim ada lafaz man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada perintah dari kami, fa huwa raddun, maka amal itu tertolak. Jadi kalau yang pertama itu berbicara tentang orang yang membikin, orang yang mengadakan. Sedangkan yang hadis kedua, riwayat yang kedua itu berbicara tentang orang yang mengamalkan, mau dia yang bikin maupun yang bukan, terserah yang bikin siapa itu, yang penting dia itu yang mengamalkan itu. Kalau hadis yang pertama itu berbicara tentang orang yang membikinnya, ritual yang tidak ada perintah dari kami. Sedangkan yang kedua itu orang yang mengamalkan ritual itu, ritual yang baru itu. Dia mau yang membikin atau dia itu nggak membikin itu, bahkan yang bikin siapapun nggak tahu itu, tetapi dia itu ikut mengamalkan. Maka yang bikin dan yang mengamalkan semuanya tertolak amalan mereka itu, semuanya tertolak. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami' Ulum wal Hikam, dan ini merupakan kitab terbaik dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah, dan tebal sekali itu. Kitabnya tebal sekali itu, Jami' Ulum wal Hikam, kitab terbaik. Beliau mengatakan, saya bacakan ucapan beliau dalam syarahnya itu, wa hadzal hadits aslun 'azimun min usulil Islam. Hadis ini merupakan pondasi paling penting dalam agama Islam. Wa huwa kal mizani lil a'mali fi dhahirihima, fi dhahiriha. Bagus sekali beliau mengatakan. Hadis ini itu bagaikan timbangan. Jadi standarisasi diterimanya amal secara dohir. Jadi kalau hadis ini itu bicara dohirnya. Kama anna hadis al-a'mal biniyat, sebagaimana dalam hadis yang pertama yang kita bahas di dalam kitab Arba'in itu. Kalau hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung pada niatnya. Mizanun lil a'mal fi batiniha. Kalau hadis itu timbangan untuk melihat amal secara batinnya, hatinya.
Nah, berarti kalau hadis ini yang kita baca di arba'in yang kelima itu timbangan amal secara zahir. Sedangkan hadis yang pertama innamal a'malu binniyat itu timbangan amal secara batinnya. Fakama anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullahi ta'ala falaysa li'amilihi fihi thawab. Sebagaimana amal kalau dalam hatinya itu nggak ditujukan untuk mencari wajah Allah, maka pelakunya nggak akan mendapatkan pahala. Fakadzalika kullu amalin la yakunu alaihi amrullahi wa rasuluhu fahuwa mardudun ala amilihi. Maka demikian juga orang yang mengamalkan amalan, amal itu nggak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka amal itu juga tertolak. Fakullu man ahdatsa fid dini ma lam ya'dzan bihi Allahu wa rasuluhu falaysa minad dini fi syai'. Maka siapa yang mengadakan sebuah ritual dinisbatkan kepada agama kita, agama Islam, tetapi Allah dan Rasulnya nggak pernah mengizinkan, maka itu tidak akan masuk dalam agama kita. Walaupun bagaimanapun orang itu menisbatkan, nggak akan masuk dalam agama kita. Berarti kalau kita perhatikan di sini, berarti amal itu akan diterima oleh Allah di hari kiamat, yaitu kita beramal soleh itu. Amal soleh kita itu nggak akan diterima oleh Allah nanti di hari kiamat kecuali harus memiliki dua timbangan. Jadi ada standarisasinya. Allah akan menerima amal itu ada standarnya. Standarnya itu ada. Nah, standarnya itu sebenarnya kalau kita kumpulkan semuanya itu, standarnya itu ada tiga. Standarisasinya itu ada tiga. Siapa yang memiliki amal dan masuk tiga standarisasi itu, persyaratan itu, maka amalnya akan diterima sama Allah Ta'ala. Jadi patokannya itu apa? Kita itu kan beramal, pengennya itu kan diterima sama Allah Ta'ala kan. Allah yang menerima itu, bukan sekehendak kita itu, tapi Allah yang menerima itu. Rupanya Allah itu punya standar. Allah itu punya standar. Nah, kalau amal kamu itu tidak memenuhi standar ini, nggak akan diterima itu. Nah, berarti kalau kita pengennya itu kita setorkan amal kita ke Allah Ta'ala, tapi rupanya Allah itu bikin standarisasi. Maka yang perlu kita lihat itu ketika kita beramal itu, standarnya itu masuk nggak kita ini, grade-nya itu masuk nggak ini. Nah, maka standarnya itu apa? Para ulama katakan amal itu akan diterima oleh Allah jika memenuhi tiga standar. Yang pertama, orang yang mengamalkan itu harus mukmin. Berarti kalau orang yang mengamalkan itu bukan mukmin, tidak akan masuk dalam kategori ini. Pasti ditolak. Enggak mungkin enggak itu. Kalau kita Allah berbicara di dalam Al-Quran tentang masalah sedekah. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah orang-orang kafir kecuali karena mereka itu kafir kepada Allah Ta'ala. Nah, berarti apa? Amal solehnya orang kafir itu pasti tertolak. Tidak mungkin diterima sama Allah Ta'ala, pasti tertolak mereka ini, karena nggak masuk grade, nggak masuk standaritasnya Allah Ta'ala ini. Berarti orang mukmin yang bisa diterima amalnya itu pertama harus mukmin. Yang kedua itu tujuannya untuk apa kamu itu beramal itu. Berarti niatnya itu. Yang kedua itu niatnya untuk apa kamu beramal itu. Kalau dia itu beramal niatnya untuk Allah, maka akan diterima karena masuk grade, masuk persyaratan itu. Tapi kalau dia itu beramal itu karena bukan untuk Allah Ta'ala itu, karena mungkin karena dunia, orang belajar. Kenapa belajar itu? Karena pengen supaya cepat cari kerjaan, yang akan diterima itu, karena itu tujuan dunia. Orang puasa, kenapa puasa? Supaya sehat. Sehat itu urusan dunia, bukan urusan agama, bukan urusan akhirat. Orang dia itu sholat duhanya mempeng. Kenapa sholat duhanya mempeng? Supaya kerjaan dia itu lancar. Semuanya urusan dunia ini. Maka seperti ini apa? Tidak akan masuk persyaratan. Maka amal itu ditolak sama Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, harus sesuai dengan contoh dari Allah dan Rasulnya itu. Jadi harus mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ada contohnya itu, masuk barangnya itu harus kayak gini, kalau bisa diterima itu kayak gini, contohnya kayak gini. Kalau tidak masuk dalam percontohan beda, mesti akan ditolak sama Allah Ta'ala. Dan Rasulullah SAW di sini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan amalan tidak ada contohnya dari kami, pasti tertolak. Nah, ini kalau kita perhatikan itu sebenarnya persyaratan diterimanya amal itu kan ikhlas,
Ikhlas itu tujuan, bicara masalah tujuan itu. Kemudian yang kedua, mutabaah, mengikuti contoh dari Rasulullah. Dua persyaratan ini sebenarnya itu konsekuensi dari syahadatain yang kita ucapkan. Kita itu ketika masuk Islam itu kan, kita itu membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Itu bicara masalah tujuan. Kamu ibadah itu tujuannya siapa itu? Nah, jadi la ilaha illallah itu bicara masalah tujuan. Tujuan kamu itu untuk siapa kamu beribadah itu. Sedangkan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa saya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu berbicara tentang caranya. Jadi kalau la ilaha illallah itu bicara masalah tujuannya, kamu niatnya untuk apa itu? Itu la ilaha illallah. Yang kedua itu bicara masalah caranya. Caranya untuk sampai ke tujuan, sampai kepada Allah itu caranya dengan apa itu? Nah, oleh itu kalau kita perhatikan itu, la ilaha illallah atau ikhlas itu urusan hati. Sehingga orang yang ibadah itu kita nggak pernah tahu itu mereka tujuannya siapa itu, karena itu urusan batin. Maka terkadang ada orang sholat sama kita bareng satu soft itu, yang ini diterima, yang ini tidak, ini punya pahala satu gunung, ini pulang nggak bawa pahala sama sekali itu. Kenapa kok bisa beda-beda seperti ini? Karena urusan hati. Urusan hati itu beda-beda. Kita nggak pernah tahu itu. Ada orang sholat sebelah kita itu, kita nggak pernah tahu dia itu ikhlas atau tidak itu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan ada orang sholat 60 tahun tidak ada yang diterima. Sholatnya itu dia selama 60 tahun nggak ada satu rakaat pun yang diterima itu, karena dia itu nggak ikhlas. Nah terus bagaimana kita tahu ikhlas tidaknya itu? Itu urusan hati, urusan Allah Ta'ala. Maka itu kalau bicara masalah ikhlas, kita nggak boleh menimbang, kita nggak boleh menghukumi. Ah ini sodakonya nggak ikhlas ini. Yang boleh menimbang itu hanya Allah, karena urusan hati itu. Yang boleh menghukumi itu hanya Allah Ta'ala itu. Jadi kalau masalah tujuan, masalah ikhlas itu yang boleh menimbang hanya Allah, bukan kita. Kita nggak boleh bicara masalah hati orang. Oleh itu Umar bin Khattab boleh mengatakan, setelah Rasulullah meninggal dunia nggak ada wahyu lagi, sehingga urusan hati orang kita nggak boleh bicara itu. Maka kata beliau, siapa yang menampakkan kepada kita kebaikan, kita hukumi orang baik itu. Siapa yang menampakkan kepada kita kejelekan, kita hukumi orang jelek. Hatinya kayak apapun, kita nggak peduli dengan hatinya. Orang menampakkan kebaikan kepada kita hukumi orang baik walaupun hatinya rusak. Urusan hatinya urusan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena wahyu sudah berhenti. Kecuali zaman Rasulullah SAW masih hidup. Rasulullah SAW ketika masih hidup, wahyu masih turun, dan wahyu membongkar orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu kan menampakkan Islam di luarnya, tapi hatinya kufur. Bongkar semuanya sama Allah Ta'ala itu hati mereka itu. Sampai banyak ayat bicara tentang munafik. Surat Al-Baqarah itu, coba perhatikan surat Al-Baqarah itu. Surat Al-Baqarah itu dari awal surat nanti itu bicara 3 golongan. Bicara orang mukmin 5 ayat. Setelah itu bicara orang munafik, orang kafir 2 ayat. Setelah itu Allah bicara orang munafik hampir 15 ayat itu. Dibongkar semua hati mereka sama Allah Ta'ala itu di dalam surat Al-Baqarah itu. Oleh itu sampai ada surat namanya surat Al-Munafiqun. Dibongkar semuanya hati mereka sama Allah Ta'ala. Tapi siapa yang boleh bongkar itu hanya Allah Ta'ala, karena itu urusan hati. Sedangkan kita nggak bicara masalah hati. Maka itu urusan hati, tujuan itu, timbangannya itu Allah yang menimbang. Sedangkan urusan yang kedua, mutabaah itu, contohnya Rasulullah itu timbangannya itu kita bisa mengukur. Kenapa? Karena urusan Allah sudah urusan yang nampak itu, sehingga kita bisa mengatakan ini amal ini gak akan diterima sama Allah Ta'ala. Nah kenapa kok kamu menghukumi seperti ini? Karena tidak ada contohnya itu. Kamu mengamalkan seperti itu, mana dalilnya itu? Kalau kamu mengamalkan gak ada dalilnya, gak akan diterima sama Allah Ta'ala itu. Kenapa kok kita bisa menghukumi? Karena zahir. Karena zahir. Kalau urusan hati kita nggak tahu kamu ikhlas menghukumi tidak itu. Tetapi kalau kamu beramal zahir seperti ini dan nggak ada contohnya dari Allah dan Rasulnya, kita bisa menghukumi itu nggak akan diterima itu. Begitu konsekuensi ucapan la ilaha illallah itu, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah itu bicara masalah ikhlas. Sedangkan Muhammad Rasulullah itu berbicara tentang tata cara. Tata cara kita beribadah kepada Allah itu bagaimana caranya? Tata caranya dengan cara mengikuti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu sudah mencontohkan
Terkadang beliau itu sholat, sampai beliau itu sholat itu takbiratul ihram di bawah. Setelah itu naik ke atas mimbar, mimbarnya beliau itu ada 3 tingkatan. Kemudian baca Qur'annya di atas, rukuknya di atas mimbar, i'tidal, ketika mau sujud turun ke bawah. Nanti selesai sujud, naik lagi ke atas lagi, terus rukuk, i'tidal, mau sujud ke bawah lagi, terus seperti ini sampai salamnya di bawah. Setelah itu beliau mengatakan, innama sona'tu dzalika, saya mengerjakan sampai kayak gini itu, sampai saya naik ke atas mimbar itu apa? Litaktamubi, supaya kalian itu bisa mengikuti saya. Walita'lamu sholati, dan supaya kalian itu mengetahui tata cara sholat saya. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian itu melihat saya sholat. Berarti apa? Sholat itu harus mengikuti Rasulullah itu. Rasulullah berwudu, pernah Rasul itu manggil Utsman bin Affan itu, Utsman, panggil, ambilkan saya satu ember air. Setelah itu Rasulullah itu berwudu di hadapan para sahabat. Setelah itu Rasulullah mengatakan, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, ikuti saja wis, pokoknya itu kayak wuduku ini. Tsumma shalla raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, ghafarallahu ma taqaddama min dambihi, Allah akan menghapuskan dosa-dosa dia yang telah lampau. Haji, Rasulullah berangkat dari Madinah sampai ke Mekah itu ditampakkan di hadapan para sahabat. Semua perasaan mereka bilang. Nah, kegiatan Rasulullah itu ketika haji apa? Ini sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah ibadah haji kalian itu dari apa yang saya kerjakan ini. Nah, itu kalau kita perhatikan apa? Kita itu nggak usah bikin yang baru. Kita itu tidak usah bikin yang baru. Kewajiban kita itu adalah mempelajari, mencari tata caranya Rasulullah. Setelah itu kita ikuti. Dan itu timbangan dohirnya timbangannya ini. Setelah itu beliau mengatakan, kata Imam Ibnu Rajab, ini saya bacakan di kitab Jami' Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan, wa sayati hadithul Irbad bin Sariyah, dan nanti insyaallah di kitab Arba'in Nawawi itu ada hadis dari sahabat Irbad bin Sariyah. Rasulullah SAW itu beliau bersabda, man ya'ish minkum ba'di, siapa yang hidup setelah saya, yaitu umurnya panjang dia itu, fasayara ikhtilafan katsira, nanti dia akan mendapatkan perselisihan yang banyak di tubuh umatku. Di tubuh umat Islam itu akan terjadi perselisihan banyak. Maka kalau sudah mendapatkan perselisihan itu, terus resepnya apa itu? Solusinya apa itu? Maka Rasulullah memberikan 2 solusi. Kalau kita sudah melihat perselisihan yang banyak di tubuh kaum muslimin, solusinya itu 2. Maka Rasulullah mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, maka kalian pegang erat-erat sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, dan mereka sudah mendapatkan petunjuk setelahku. Jadi resep yang pertama apa? Pegang erat-erat sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya para sahabat. Kenapa? Karena itu sumber keselamatan. Itu sumber keselamatan. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan, Abu alaiha bin nawajid, dikit sunnah itu dengan gigi geram kamu. Setelah itu yang kedua kata Rasulullah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkan diri kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Tinggalkan, kalau nggak ada dalilnya tinggalkan itu. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru itu bid'ah. Yang menamakan bid'ah itu Rasulullah itu, bukan kita itu. Jika seandainya Rasulullah nggak pernah menamakan itu bid'ah, kita pun nggak berani mengatakan seperti itu bid'ah itu. Jadi yang mengatakan bid'ah itu Rasulullah. Maka nggak usah anti kalau baca hadis ini itu. Kenapa? Banyak orang-orang itu antipati dengan hadis ini. Kita katakan kalau kita cinta sama Rasulullah, kenapa kita antipati dengan sabdanya beliau kan itu? Apalagi hadisnya sahih. Dan Imam Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i pun membawakan hadis ini. Nanti akan disebutkan di kitab Arba'in itu ada. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru dalam agama itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu pasti menyimpang. Setiap yang bid'ah itu pasti sesat, dan itu yang menghukumi Rasulullah. Yang menghukumi Rasulullah bukan kita. Rasulullah SAW juga mengatakan ketika khutbatul hajah, dan hadisnya juga sahih juga, Rasulullah SAW itu kalau khutbah maka beliau mengatakan, fa inna asdaqul hadits kitabullah, ucapan yang paling jujur itu adalah firman Allah Ta'ala. Wa khairul hadi hadi Muhammad, sebaik petunjuk itu adalah petunjuknya Rasulullah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha,
dan sejelek-jelek perkara itu adalah perkara yang baru dalam masalah agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya adalah neraka jahanam. Nah, jadi intinya di sini Rasulullah SAW itu memberikan dua resep kalau kita itu melihat perselisihan di tubuh kaum muslimin. Supaya kita selamat itu resepnya dua, seperti bagian dokter gitu. Dokter itu kalau sudah diteliti, sudah dilihat, didiagnosa terhadap pasien, kemudian mendapatkan penyakit itu, pasti dokter itu memberikan resep obat. Setelah itu apa? Memberikan peringatan dari tantangan. Ini kamu penyakitnya ini ada obatnya ini, dan pantangannya kamu jangan kayak gini, jangan kayak gini. Kalau kamu nanti berbuat kayak gini, itu bertambah penyakit kamu ini. Demikian juga Rasulullah SAW itu ketika melihat ada penyakit itu apa? Perbedaan itu penyakit, karena dengan perbedaan itu akan membuat perpecahan kaum muslimin itu. Terus ketika ada perbedaan sampai akhirnya terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, Rasul itu mengasihkan kita obat, dan Rasul itu memberikan tantangan. Nah, obatnya apa? Obatnya itu kembali kepada sunnahnya Rasulullah dan khulafaur rasyidin, sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya para sahabat. Tapi kalau kita mau kembali, berarti kita tidak akan bisa kembali kalau tanpa belajar itu. Terus bagaimana kita ingin mendapatkan sunnahnya Rasulullah itu? Yo, baca kitab-kitab yang menyebutkan hadisnya Rasulullah itu. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud, ada Musnad Imam Ahmad, ada Musnad Imam Syafi'i, lengkap, ada Muwatta'nya Imam Malik. Itu kan kumpulan-kumpulan hadis itu. Kalau kita ingin membaca sabdanya Rasulullah, kalau kita ingin membaca tentang pendapat-pendapatnya sahabat, ada di kitab syarah-syarah itu. Banyak ucapan-ucapan sahabat itu. Seperti kita misalkan Syu'abul Iman, Imam Baihaqi, itu menyebutkan banyak sekali ucapan-ucapan sahabat itu. Nah, itu kita pelajari, kita datangi itu, kita baca-baca itu. Baru kita itu bisa memegang sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya para sahabat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pantangannya itu apa? Perkara yang baru. Kenapa? Perkara baru itu kayak racun gitu. Semakin kita itu masuk dalam perkara yang baru dalam agama, semakin terjadi perpecahan merajalela itu. Kenapa? Karena namanya perkara baru. Namanya perkara baru itu kan standarisasinya nggak ada. Standarisasinya apa itu perkara yang baru itu? Kalau dalil kan jelas itu. Al-Quran standarnya Al-Quran 30 juz. Nggak mungkin Al-Quran 40 juz kan itu. Al-Qurannya itu saja, nggak ada yang lain kan gitu. Kalau hadisnya Rasul itu sudah jelas itu. Hadisnya Rasul itu apa? Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan yang lainnya jelas standarnya. Jika ada sebuah hadis nggak ada di kitab-kitab Indo, hadis palsu ya. Sudah jelas itu. Tapi kalau perkara yang baru, apalagi standarnya akalnya siapa yang mau kita pakai itu? Akalnya siapa itu? Mau kita rapat aja, kita rapat di yayasan, rapat di apa saja itu. 10 orang itu bisa ada 10 pendapat gitu. Bahkan terkadang 10 orang bisa muncul 20 pendapat, satu orang saja itu punya 2 pendapat kan gitu. Kalau seandainya agama itu standaritasnya itu adalah kepala orang itu macam-macam isinya itu. Kalau standaritas agama itulah adatnya siapa yang mau kita pakai itu? Sekarang adatnya orang siapa itu? Orang Indonesia punya adat, orang Arab punya adat, beda-beda adatnya itu. Seperti kalau di Arab itu ya, adatnya orang Arab itu kalau ketemu sama orang tua itu adatnya mereka itu pegang kepalanya. Nah, pegang kepalanya digini-gini kan, setelah itu dicium keningnya. Nah, coba ini adatnya orang Arab ini. Kalau kita ketemu syekh itu kayak gitu, kepalanya ditepuk-tepuk kayak gini sambil dicium keningnya ini. Itu cara menghormati orang tua. Kalau ini kita praktekkan di Indonesia, bisa dipukuli kita sama orang tua itu. Megang-megang kepala orang tua, nggak sopan kamu itu. Beda kan gitu. Ini sebenarnya berarti apa? Budaya itu setiap tempat beda. Hatta di satu negara saja itu kota satu dan kota yang lain itu beda gitu loh. Contohnya misalkan ya di Pekalongan itu, di antara budaya orang Pekalongan itu kan kalau kita salaman dengan kakak kita, orang tua kita itu kan cium tangan. Itu budaya bagus di Pekalongan itu. Tapi itu bukan agama, karena nggak ada hadisnya masalah ini itu. Itu budaya kembalinya itu. Kalau di tempat saya di Salatiga itu nggak ada namanya cium tangan. Kita ketemu sama bapak kita ya biasa jabat tangan itu, nggak ada namanya cium tangan itu. Kenapa? Di kita nggak dikenal seperti itu, cium tangan nggak dikenal itu. Dan itu apa? Sama-sama Jawa Tengah itu, sama-sama Jawa Tengah itu beda itu.
Kalau seandainya apa standaritasnya itu pakainya itu budaya, mau budaya siapa yang dipakai itu? Ya, nanti setiap budaya beda-beda ya. Oleh itu apa? Agama itu punya standaritas. Standarisasi itu ada itu. Standarisasinya apa? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Nah, selain itu berarti perkara yang baru dalam agama. Setelah itu beliau mengatakan wa hadzal haditsu yadullu bimantuqihi ala anna kulla amalin laisa alaihi amru syari' fa huwa mardud. Hadis ini yang kita sebutkan tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Amal yang tidak ada perintah dari kami itu tertolak. Maka beliau mengatakan secara lafadznya itu hadis ini berarti menunjukkan setiap amalan yang tidak ada perintah dari syariat maka amal itu tertolak. Wa yadullu bimafhumihi ala anna kulla amalin alaihi amruhu fa huwa ghairu mardud. Dan lawan kebalikannya apa? Lawan kebalikannya berarti kalau ada amalan yang diperintahkan dalam agama, berarti itu amalan itu tidak mungkin ditolak. Amal itu apa? Berarti akan diterima sama Allah Ta'ala. Berarti amal yang tidak ada contohnya dalam syariat tertolak, amal yang ada contohnya dalam syariat maka itu akan diterima sama Allah Ta'ala. Wal muradu bi amrihi hahuna dinuhu wa syar'uhu. Dan yang dimaksud dengan perintah kami itu, setiap amalan yang tidak ada contohnya dari perintah kami itu apa? Dinuhu wa syar'uhu. Agamanya dan syariatnya. Nah, berarti maksudnya itu tidak ada contoh dalam agama kami, tidak ada contoh dalam syariat kami, maka amal itu pasti tertolak. Kemudian beliau mengatakan, ini saya bacakan ucapan beliau. Beliau mengatakan wal a'malu isman. Amal yang dikerjakan oleh manusia itu ada dua. Amal yang dikerjakan oleh manusia itu ada dua, dan itu nanti harus kita beda-bedakan ini. Yang pertama ibadah. Amal ibadah. Ibadah itu apa? Amalan yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Amal yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang muamalah. Muamalah itu adalah amalan untuk aktivitas dunia kita. Karena kita itu hidup di dunia, kita punya aktivitas dunia ini, tetapi tidak kita tujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi ada namanya amal kita itu, ada namanya ibadah dan ada namanya muamalah. Ada ibadah dan ada muamalah. Kalau ibadah, beliau mengatakan fa'amal ibadat, yang pertama ibadah, fabagana minha kharijan an hukmillahi wa rasulihi bil kulliyah fahuwa mardudun ala fa'ilihi. Maka kalau amal itu ibadah, dia itu ketika beramal itu ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tetapi tidak ada hukum dari Allah dan Rasulnya, tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka amal itu tertolak, tidak akan diterima sama Allah Ta'ala. Wa amiluhu, coba perhatikan ya setelahnya boleh. Dan pelakunya itu, orang yang mengamalkan itu, yadkhulu tahta qoulihi ta'ala, dia masuk dalam ancaman firman Allah dalam surat Syura ayat 21. Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Allah telah berfirman dalam surat Syura ayat 21. Am lahum syuraka, apakah mereka itu punya tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah. Syara'u lahum minad din, yang sekutu itu membikin bagi mereka agama. Malam ya'zan billah, yang agama itu nggak pernah diizinkan sama Allah Ta'ala. Itu maksudnya apa itu? Tidak sekutunya Allah Ta'ala, dia itu dianggap sekutu bagi Allah Ta'ala. Maka siapa yang menciptakan ibadah tertentu nggak pernah ada dalam agama kita itu, berarti dia itu kayak Tuhan. Dia itu kayak Tuhan. Maka kalau kita itu mengamalkannya, berarti kita menjadikan dia sekutu bagi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia bikinkan bagi pengikutnya agama, tapi agama itu nggak pernah direstui sama Allah Ta'ala. Nah, itu berarti apa? Berarti ibadah itu tidak akan boleh diamalkan tanpa sepertujuan dari Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Berarti maksudnya apa ini? Hukum asal dalam masalah ibadah itu nggak boleh. Kaidahnya penting ini. Hukum asal dalam ibadah itu nggak boleh, kecuali
jika sudah dapat izin dari Allah dan Rasulnya. Berarti kalau ada orang dia itu mau ibadah, kita tanya itu, mana izinnya? Mana izin dari Allah itu? Nah, dia mengatakan, oh nggak ada, ini kan pendapat saya bagus ya, nggak bisa. Berarti apa? Berarti Anda bikin agama, Anda sendiri yang bikin itu. Dan kalau Anda sendiri yang menetapkan, berarti Anda itu kayak Tuhan itu. Karena Anda bikin agama sekarang itu. Kalau Anda itu ingin mengatakan ini ibadah yang bagus, itu harus dapat restu dari Allah Ta'ala itu. Restunya mana itu? Rekomendasinya mana itu? Nah, sehingga kita tanya rekomendasinya itu dari mana kamu bisa ngomong seperti itu? Rekomendasinya Allah mana? Rasulullah SAW itu mana? Begitu bicara masalah agama itu nggak sembarangan. Maka hukum asal ibadah itu hukumnya nggak boleh. Hukum asal ibadah itu tidak boleh sampai dapat restu dari Allah dan Rasulnya. Faman taqarraba ilallahi bi'amalin lam yaj'alhu Allahu wa rasuluhu qurbatan ilallah, maka siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sebuah amalan, Allah dan Rasulnya nggak pernah menjadikan itu sebagai kedekatan kepada Allah Ta'ala, fa'amaluhu marbatilun mardudun alaihi, maka amalnya itu batil dan amalnya tertolak. Wa huwa syabihun bihalil ladzina kanat sholatuhum indal baiti muka'an wa tasbiyah. Setelah itu beliau memberikan beberapa contoh ini. Contohnya apa? Ibaratnya itu amal yang mereka kerjakan itu kayak orang-orang musyrikin ketika mereka itu tawaf di Ka'bah. Tawafnya apa itu? Dengan cara bersiul dan tepuk tangan. Padahal Allah nggak pernah memerintahkan mereka itu tepuk tangan dan bersiul ketika tawaf di Ka'bah. Berarti apa? Berarti mereka bikin syariat sendiri. Mereka bikin syariat sendiri. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasbiyah. Sampai Allah Ta'ala kritiki itu pendapat mereka. Tidaklah amal mereka ketika tawaf di Ka'bah itu kecuali cuma tepuk tangan dan bersiul saja mereka itu. Dan itu nggak pernah diturunkan sama Allah Ta'ala. Contoh lagi misalkan rohbaniyah. Rohbaniyah itu kan kebiasaan orang-orang pendeta biarawati tidak menikah, menganggap bahwa tidak menikah itu ibadah. Biarawati menganggap kalau mereka itu nggak menikah itu ibadah mulia. Akhirnya dibatas sama Allah Ta'ala karena Allah nggak pernah mencontohkan itu. Allah Ta'ala berfirman itu, wa rohbaniyatan ibtada'uha, rohbaniyah, kebiarawatian yang mereka adakan, mereka bid'ahkan dalam agama mereka, dalam agama orang Kristen itu. Kami nggak pernah menurunkan syariat seperti itu. Nah, berarti apa? Berarti contohnya ya seperti sholat tawaf di Ka'bah itu dengan cara tepuk tangan dan bersiul. Setelah itu belum mengatakan wa hadza kaman taqarraba ilallahi ta'ala bisima'il malahi. Dan itu juga contohnya apa? Seperti orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan musik-musikan, au birraqsi, atau dengan joget-joget, au bikashfir ra'si fi ghairil ihram, atau dengan membuka kepala. Itu kalau sholat itu mereka itu membuka kepala, padahal yang disunahkan membuka kepala itu ketika ihram. Kalau ketika sholat itu malah sunahnya ditutup kepala itu. Wa ma ashbaha dzalika minal muhdatsat. Demikian juga contoh-contoh yang lain dari perkara-perkara baru allati lam yasyra'hu Allah wa rasuluhu, dari amal-amal ritual-ritual yang enggak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh itu Imam Syafi'i itu dalam kitabnya demikian juga dalam kitab beliau Ar-Risalah, dalam dua kitab beliau membuat sebuah bab bagus sekali. Babnya itu Al-Istihsan, ketika beliau bicara masalah istihsan, anggapan baik, maka beliau mengatakan itu manistahsana faqad syara'a, siapa yang menganggap baik sebuah amalan maka dia itu seperti membuat syariat. Oh, amal ini bagus, ini amalan ini, kita tanya mana izinnya, rekomendasi dari Allah mana ini? Oh enggak, ini menurut saya itu bagus. Nah, berarti Anda membuat syariat baru. Nah, itu Imam Syafi'i mengatakan bahwa manistahsana faqad syara'a, siapa yang menganggap baik sebuah ritual maka dia itu seperti memberikan syariat baru. Oleh itu dalam urusan agama itu enggak sembarangan itu. Urusan agama itu milik Allah Ta'ala, bukan milik kita itu, maka standaritasnya itu Allah Ta'ala. Setelah itu beliau mengatakan, kata beliau, saya bacakan beliau. Setelah itu beliau memberikan beberapa contoh. Beliau mengatakan, falaisa ma kana qurbatan fi ibadatin yakunu qurbatan fi ghairiha mutlaqah. Beliau mengatakan,
Ini beberapa kaidah-kaidah memahami masalah-masalah kayak gini. Beliau mengatakan, tidak setiap ritual yang merupakan kedekatan kepada Allah Ta'ala menjadi ibadah pada perkara yang lain. Jadi maksudnya itu apa? Ibadah itu patokannya itu bukan kias. Oh, ini kan ibadah di sini, berarti bisa dipraktekkan di sini juga itu. Ya bisa. Contohnya apa? Contohnya itu Ro'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rojulan qa'iman fi syams. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika khutbah Jumat, Rasulullah itu melihat ada orang yang berdiri di luar masjid. Berdiri dia itu di bawah terik matahari itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya itu, mana ada? Siapa orang itu? Kenapa kalau dia itu nggak masuk ke masjid dan nggak duduk bersama kita itu? Akhirnya para sahabat mengatakan, innahu nazaro ayyasuma wala yaqoon wala yastahil. Wahai Rasulullah, itu orang itu sudah bernazar 3. Nazarnya apa? Yang pertama, dia itu tidak akan duduk. Dia nazar itu nggak akan duduk. Dia itu nazarnya itu akan berdiri dan dia itu nggak akan duduk. Kemudian yang kedua nazarnya itu apa? Wala yastahil, dia itu tidak akan bernaung dari sinar matahari. Kemudian yang ketiga, wa ayyasum, dan dia itu bernazar untuk puasa terus setiap harinya. Akhirnya apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Murhu falyaqut, perintahkan orang itu, omongi orang itu supaya dia itu sedang duduk. Wa yastadil, dan perintahkan dia itu untuk duduk sekarang itu. Dan dia itu perintahkan dia itu untuk bernaung di bawah sinar matahari itu. Wa ayyutimma shaumahu, dan biarkan dia itu melanjutkan puasanya. Biarkan orang itu melanjutkan puasanya. Nah, coba kita perhatikan di sini kata Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan di sini Rasulullah SAW itu ketika melihat ada orang yang bernazar 3, pertama nazarnya akan nazar untuk berdiri, gak akan duduk, untuk terus di bawah terik matahari, gak akan bernaung, kemudian untuk puasa. Maka Rasulullah SAW memerintahkan dia itu untuk duduk. Kenapa? Karena gak dianggap nazar itu. Nah, kata Imam Rajab, berdiri itu ketika sholat itu disyariatkan, berdiri ketika khutbah itu dianjurkan, berdiri ketika azan itu sangat dianjurkan itu. Tetapi apa? Berdiri yang dianjurkan itu apa? Ketika sholat, berdiri ketika azan, ya, berdiri ketika doa di Arafah, itu mulia. Tetapi jangan dibawa kepada berdiri yang lain. Maksudnya itu apa? Tidak semua aktivitas yang itu ibadah bisa diterapkan di semua tempat. Tidak bisa diterapkan di semua tempat. Standarnya itu apa? Standarnya itu dalil. Jika dalam masalah ini ibadah, berdiri itu menjadi ibadah, tapi dalam masalah yang lain terkadang akan jadi ibadah. Nah, jadi patokannya itu apa? Patokannya itu dalil, bukan patokannya itu apa? Karena kias, dinamakan dengan kias itu. Kan berdiri ketika azan itu bagus, berarti berdiri kapan saja ya bagus kan itu. Kita katakan tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena standar menetapkan ibadah itu adalah dalil. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya tidak semua ritual ibadah dalam sebuah kegiatan itu baik, tetapi menjadi baik di dalam yang lainnya. Oleh karena itu nanti dalam masalah ini itu terkadang ada perkara yang baru itu dalam asal. Perkara baru itu munculnya dalam asal hukumnya. Terkadang perkara baru itu bukan dalam asalnya ada, tapi penetapan waktunya yang baru dalam agama ini. Terkadang bukan masalah waktunya, ritualnya itu ada, tetapi yang baru itu jumlahnya. Dia menetapkan jumlah tertentu. Jumlahnya misalkan 4.444 kali. Siapa yang membaca sebanyak itu akan mendapatkan ini. Dan di mana dia mendapatkan jumlah seperti itu? Sehingga apa? Berarti yang baru itu bukan ritualnya, bukan bacaannya, tetapi penetapan jumlahnya. Nah, jadi maksudnya itu perkara yang baru itu terkadang nanti bisa masuk pada asalnya. Asalnya itu perkara yang baru dalam agama, nggak pernah ada dalam agama kita ini. Nah, demikian juga terkadang baru itu bukan pada asalnya ada, tetapi tata caranya yang berbeda. Tata caranya itu bukan asalnya itu. Karena yang tata caranya itu ada, kemudian hukumnya ada, tetapi karena penetapan waktunya atau penetapan tempatnya atau penetapan jumlahnya yang menjadi perkara baru itu seperti itu. Nah, jadi intinya di sini
Selama itu perkara yang baru yang tidak pernah ada contohnya di Rasulullah SAW, maka nanti amal itu tertolak. Kalau amal itu tertolak, maka tidak akan diterima sama Allah Ta'ala. Dan nanti insya Allah di Arba'in itu, ketika Rasulullah menyebutkan hadis Irbad bin Sariyah itu nanti ada pembahasan sendiri panjang lagi di situ, pembahasan masalah bid'ah. Karena Rasulullah langsung mengatakan itu bid'ah, itu perkara barunya itu bid'ah itu. Nah, jadi intinya kalau dalam masalah ibadah itu, hukum asal ibadah itu nggak boleh sampai datang izin dari Allah dan Rasulnya. Sampai datang izin dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, namanya muamalah. Muamalah itu apa? Aktivitas dunia. Hukum asalnya apa? Boleh, silahkan. Mau dibikin baru, silahkan. Mau modifikasi, silahkan. Atau mau terserah, mau ditambahi, mau dikurangi, mau dicampur adukan, terserah, urusan dunia bebas. Contohnya apa? Masalah budaya. Masalah budaya itu apa hukumnya? Hukumnya boleh selama tidak melanggar syariat. Baik, itu misalkan ini berjabat tangan. Berjabat tangan boleh nggak? Boleh, sunnah kalau berjabat tangan itu. Tetapi kalau berciuman, masa itu mencium tangan kakaknya itu bagaimana? Itu adat, itu budaya, itu budaya itu. Hukumnya apa? Bagus kalau tidak melanggar, karena nggak ada syariat yang melarang itu. Silakan. Contohnya lagi misalkan orang pakai baju batik di Pekalongan misalkan. Bagaimana hukumnya? Boleh, karena masalah dunia itu, masalah muamalah gitu. Silakan itu. Selama bukan batik dari sutra, karena kalau dari sutra hukumnya diharamkan. Kenapa? Haramnya karena sutranya. Contohnya lagi misalkan masalah makanan dan minuman. Saya mau makan ini boleh nggak? Hukum asalnya boleh. Silahkan dimakan selama tidak ada dalil yang melarang. Binatang mau makan daging apa saja boleh itu, selama bukan binatang yang diharamkan oleh agama. Kalau ini binatang ini haram, binatang haram, baru nggak boleh. Kalau ada binatang yang nggak ada dalilnya, nggak pernah disebutkan sama Allah dan Rasulnya, atau mungkin di Arab nggak ada, boleh. Misalkan kepiting, misalkan orang tanya kepiting itu apa hukumnya, Allah nggak pernah menyebutkan. Bahkan mungkin di Arab pun nggak tahu ada atau nggak itu kepiting di sana itu. Ya. Ada yang mengatakan ada, namanya seraton, dan yang lainnya misalkan. Kalau seperti bagaimana? Boleh hukumnya itu. Buah-buahan macam-macam di Indonesia banyak sekali buah yang di Arab nggak ada. Bagaimana hukumnya? Boleh selama tidak Allah haramkan. Maka itu berarti demikian juga jual beli, misalkan jual beli hukum asalnya boleh. Mau metode apa saja terserah, silakan dibikin baru, modifikasi, dicampurkan, terserah itu. Selama tidak ada larangan dalam agama. Oh, itu berarti apa? Berarti ada dua masalah yang berbeda semuanya itu. Masalah ibadah tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang kedua masalah adat, masalah muamalah yang tujuannya untuk kehidupan dunia kita itu. Jangan sampai apa? Jangan sampai ibadah itu diadatkan. Itu jadi masalah itu. Ibadah tidak bisa diadatkan. Demikian juga jangan sampai adat diagamakan. Ya, jadi masalah itu apa? Mencampur adukan antara ibadah dan adat. Ini jadi masalah itu. Kalau ibadah itu sudah ada patokannya, ya, baku. Kalau masalah muamalah bebas. Nah, jadi ibadah hukum asalnya nggak boleh, muamalah boleh. Nah, jadi apa? Ini berbeda itu. Dua permasalahan yang berbeda. Maka ibadah jangan diadatkan. Kalau ibadah itu dipakai standarnya adat, menurut selera, jadi masalah ini. Ini jadi masalah ini. Agama diadatkan, jadi masalah ini. Akhirnya apa? Nanti bisa agama itu macam-macam. Agamanya orang Indonesia beda, agamanya orang Arab beda lagi, agamanya orang Eropa beda lagi, orang Cina, orang Afrika beda, karena punya budaya masing-masing. Maka ketika agama dibudayakan, jadi masalah ini agama itu, karena budaya itu beda-beda itu. Demikian juga apa? Jangan budaya itu diagamakan. Sebenarnya itu budaya kita itu, tapi dia oh ini ibadah, ini siapa yang mengamalkan ini dapat pahala itu. Ini jadi mana masalahnya itu? Ini kan masalah budaya itu, jangan diagamakan itu. Ketika agama diadatkan, budaya diagamakan, itu jadi masalah. Kenapa? Karena mencampur adukkan dua masalah yang nggak ketemu gitu. Dua masalah yang nggak ketemu itu. Contohnya misalkan ada sebuah ritual yang ini bukan agama kita itu. Akhirnya apa? Diamalkan sama kaum muslimin. Oh ini tuh bagus ini. Siapa yang mengamalkan ini bisa masuk surga dia itu. Nah
Nah, kita mana syariatnya yang rekomendasi dari mana itu? Wah, ini kan jadi budaya kita itu. Nah, jadi anehnya itu apa? Mereka menganggap baik sebuah amalan, ketika ditanya dalilnya apa? Dalilnya itu budaya. Kan kita yang melestarikan budaya nenek moyang kita itu. Kita kan nggak bisa itu. Kalau budaya nenek moyang itu kembalinya ke adat. Kembalinya ke adat, bukan ke agama. Nah, itu Nabi dan Rasul itu ketika mereka berdakwah, pasti masyarakatnya itu membenturkan wahyu Allah dengan budaya. Inna wajadna aba'ana, kami mendapatkan nenek moyang kita itu seperti ini, bukan kayak gitu wahai Nabi kan gitu. Akhirnya apa? Ditempurkan antara wahyu agama dengan budaya. Akhirnya kalau Nabi pun juga tetap akan memisahkan itu. Kenapa? Budaya itu bukan agama. Budaya itu bukan agama, dan agama itu bukan budaya. Agama itu murni wahyu dari Allah Ta'ala, sedangkan budaya itu hasil karya akal kita. Sehingga nanti bisa berkembang. Budaya itu bisa berkembang. Zaman dulu kita itu budayanya manusia itu kalau safar itu naik onta, naik kuda, ya, naik keledai, budaya. Masalah dunia kan gitu. Setelah itu berkembang naik pesawat, naik ini, naik tidak, berkembang gitu. Kenapa? Karena itu masalah dunia itu yang manusia itu akan berpikir, membuat kreasi-kreasi yang baru kan itu. Rasulullah ketika melihat orang-orang di Madinah itu, mereka kebiasaan cocok tanam itu dengan pohon kurma itu ditakbir namanya, yu'abbar itu dikawinkan. Rasulullah itu mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian itu lebih paham urusan dunia kalian daripada saya itu. Dibebaskan, bebas terserah wis. Mau bikin baru silakan, mau modifikasi silakan, mau nambah, ngurangi silakan, mau dicampurkan silakan. Kenapa? Masalahnya masalah dunia. Tetapi kalau masalah agama, Rasulullah paling marah ketika ada seseorang itu mereka bicara masalah agama, perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan sama Rasulullah SAW. Karena itu nanti masuknya ke ranah ibadah. Nah, jadi ada dua ranah yang berbeda, dan itu harus kita pahami. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita masalah hadis yang kelima ini, dan nanti hadis kelima ini mirip pembahasannya dengan hadis yang akan datang, yaitu hadis Irbad bin Sariyah. Hadis Irbad bin Sariyah itu nanti akan dibahas lagi sama Imam Nawawi, lebih lengkap lagi nanti pembahasannya masalah perkara-perkara yang baru itu nanti insya Allah dibahas pada pertemuan yang di sana. Ya bisa di sini pembahasan kita, kurang lebihnya saya minta maaf. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.